Dari sinilah kemudian iblis mengambil manfaat. Kemudian dia pun datang dengan seorang kakek yang sok bijak memberikan nasihat dan mengatakan petua kepada penduduk Sodom dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya pencuri ini supaya menjadi jerah bagi yang lainnya, kita tangkap saja. Kita tangkap saja. Kemudian disuruh untuk menebusnya. Kalau tidak, jadikan dia budak. Kemudian kalau dia seorang wanita, ambil kehormatannya. Akhirnya kemudian apa yang dikatakan oleh iblis ini dituruti oleh negeri Sodom. Sampai satu hari, akhirnya iblis ini berpura-pura menjelma seorang perampok. Menjelma anak muda yang sangat tampan sekali. Berpura-pura datang dari negeri orang, kemudian berpura-pura merampok ke negeri Sodom dan sengaja ditangkap oleh seseorang pemilik kebun itu. Karena dia pun ganteng, kemudian juga cakep, putih, bersih gitu ya. Padahal iblis. Entah kenapa akhirnya kemudian si iblis ini merayu si pemilik kebun itu untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Padahal dia menjelma laki-laki. Disitulah terjadi homoseksual antara pemilik kebun dengan iblis yang menjelma anak muda itu. Lah sejak itulah menjadi kegemaran. Akhirnya banyak laki-laki Sodom, mereka pun melakukan penyimpangan seksual dengan menyukai laki-laki. Lambat laun akhirnya mereka tidak suka perempuan meninggalkan istri-istri mereka. Tepian karena laki-laki mereka tidak suka lagi dengan mereka, iblis kemudian menjelma lagi menjadi gadis yang sangat cantik. Kemudian menggoda para wanita Sodom dan mengatakan, kalau seandainya laki-laki kalian bisa melakukan homoseksual, kenapa kita selaku perempuan tidak bisa? Akhirnya kemudian sesama wanita pun terjerumus kepada lesbi. Maka terjadilah penyimpangan seksual antara homo dan lesbi. Subhanallah. Hari ini dua penyakit ini menyebar di mana-mana, naudzubillah. Lah saat rusak itulah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi sekaligus keponakan Nabi Ibrahim, Lut alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas suratul Haqqah dan kita masuk pada ayat ke-9 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa asaw rasula rabbihim fa akhadahum akhdatar rabiyah. Begitu juga telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya serta penduduk Mu'tafikah, negeri-negeri yang dijungkir balikkan, datang dengan membawa kesalahan yang sangat besar. Mereka mendurhakai utusan Rabbnya, lalu dia menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siksaan dua kaum yang sangat sombong. Pertama, Nabi Allah Hud, kemudian bermaksiat kepada utusannya, maka Allah binasakan kaum Ad. Kemudian setelahnya bicara tentang kaum Tsamud yang Allah utus kepada mereka Nabi Allah Saleh, sampai ditampakkan mukjizat berupa unta, kemudian mereka kufur.
maka Allah juga binasakan kaum Tsamud. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Firaun yang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena menentang nabi dan rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Firaun kemudian dimasukkan di dalam umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kisah Fir'aun ini banyak diceritakan dalam Quran, dan diutus kepada dia seorang nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, Musa alaihi salatu wassalam. Dahulu Fir'aun ini bermimpi. Mimpinya aneh. Dia melihat ada api yang sangat besar yang berjalan dari arah Palestina menuju tanah Mesir dan membakar seluruh kerajaan Fir'aun kecuali perkampungan Bani Israel. Terlebih kemudian Fir'aun mimpi yang seperti ini bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali, sehingga membuat gelisah Fir'aun ini. Ditambah-tambah kemudian kisah-kisah Bani Israel, di mana sebagian anak keturunan Bani Israel mereka menunggu-nunggu sosok yang akan mengeluarkan mereka dari perbudakan. Karena ada kisah turun-temurun dari nenek moyang mereka Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa kelak dari keturunannya akan ada orang yang menguasai dunia. Sehingga dongeng seperti ini terus dibicarakan di tengah-tengah Bani Israel. Maka Fir'aun kemudian mengkorelasi, menghubungkan antara kisah cerita rakyat di tengah-tengah Bani Israel dengan mimpinya, seolah-olah ada kemiripan. Makanya kemudian Fir'aun mengumpulkan para penasihat-penasihat spiritualnya atau dukun-dukunnya, kemudian bermusyawarah dengan mereka soal takwil mimpi dan kisah cerita rakyat di tengah-tengah Bani Israel. Akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa akan muncul di tengah-tengah Bani Israel orang yang akan menggulingkan kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak itulah Fir'aun mulai menjadi seorang tiran yang sangat sadis dan bengis, kemudian melakukan genosida besar-besaran, membunuh anak laki-laki yang lahir dan membiarkan anak perempuan hidup. Dari sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian wahai Bani Israel dari Fir'aun dan pengikutnya, di mana mereka Fir'aun dan para pengikutnya menimpakan siksaan yang sangat berat kepada kalian. Dia dan para pengikutnya membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan anak perempuan kalian. Pada yang demikian itu terdapat cobaan yang sangat besar dari Rabb kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terus berlangsung sampai akhirnya para uqala Bani Israel, orang-orang yang berakal di tengah-tengah Bani Israel, mengatakan di hadapan Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau seandainya kita bunuh anak laki-laki semua anak-anak Bani Israel, sementara orang tua mereka akan menua dan mati, lalu generasi Bani Israel yang selama ini membangun Mesir sudah tidak ada lagi, sementara kami kaum Kibti kaummu tidak secerdas mereka. Akhirnya kemudian Fir'aun membuat kebijakan kedua, 1 tahun pembantaian dan 1 tahun pembiaran. Di tahun pembiaran inilah lahir Nabi Allah Harun alaihi salam. Tapi di tengah pembantaian tahun berikutnya lahir Nabi Musa alaihi salam. Karena ibunda Musa takut kalau seandainya Musa akan dibantai oleh tentara Fir'aun,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Ummi Musa, wa auhayna ila Ummi Musa an alqih. Dan Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa agar Musa kecil dilempar ke lautan menggunakan kotak ataupun tabut. Tapi Allah takdirkan kotak itu tidak kuat mengikatnya, akhirnya hanyut. Rupanya hanyutnya kotak itu sampai di istana Fir'aun. Kemudian kotak itu ditemukan oleh istri Fir'aun, wanita terbaik dunia, Asiyah bintu Muzahim. Entah kenapa Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada Asiyah bintu Muzahim kepada bayi Musa ini. Akhirnya yang ketika datang Fir'aun hampir membunuhnya, kan disangka itulah bayi yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Asiyah mengatakan dan meyakinkan bahwa bukan itu orangnya, dan dia ingin menjadikan bayi itu sebagai anak angkatnya, karena selama ini Fir'aun tidak punya anak laki-laki, semua anak perempuan. Singkat cerita, maka Musa pun kemudian tumbuh besar di istana Fir'aun, sampai ketika Musa kemudian dewasa dan mendapatkan pendidikan yang layak di tengah-tengah istana. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Musa lewat di salah satu gang dari gang-gang kota Mesir. Rupanya melihat ada dua anak muda yang sedang bertanding. Satu anak muda Bani Israel dan satu anak muda anak pejabat kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Entah kenapa Musa memandang bahwa yang salah adalah anak muda dari kaum Kipti, bukan anak muda Bani Israel. Makanya kemudian dia menolongnya, tetapi tanpa sengaja memukul dan membunuhnya. Ketika Nabi Musa tanpa sengaja membunuh orang, sementara hukum Mesir, apalagi anak pejabat yang dibunuh, bisa terancam nyawanya. Maka Musa kemudian kabur dari Mesir menuju Madian. Sampai di Madian, menikahlah dengan seorang gadis putra daripada orang saleh namanya Syuaib, bukan Nabi, orang saleh. Kemudian 10 tahun lamanya, sehingga punya anak. Kemudian dia pun rindu ingin kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan, dia melihat ada api di pohon zaitun. Rupanya disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda bahwa Musa akan diangkat menjadi nabi dan rasul di sebuah tempat namanya Bukit Tua. Setelah kemudian mendapatkan mandat nabi dan rasul, maka Musa bergerak sebagaimana perintah Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kepada Fir'aun, karena Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Tapi karena Nabi Musa ini tidak fasih, agak pelat bicaranya, sementara dia punya saudara namanya Harun, seorang orator ulung. Kalau ngomong itu sangat luar biasa memukau, maka Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan saudaranya Harun sebagai juru bicaranya, sekaligus diangkat menjadi nabi. Allah kabulkan, Harun pun diangkat menjadi nabi atas permintaan Musa. Maka berangkatlah dua nabi yang mulia ini, Musa dan Harun, menuju Fir'aun. Mulailah kedua manusia ini berdakwah kepada Fir'aun dengan dakwah tauhid. Berbagai macam mukjizat Nabi Musa keluarkan. Entah berapa mukjizat yang dicantumkan dalam Quran, 9 mukjizat. Tetapi yang dicantumkan dalam sunnah sangat banyak sekali. Tapi yang jelas bahwa ada orang-orang yang datang kepada mereka peringatan ataupun tidak datang, tetap saja mereka tidak beriman. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan dia ataupun tidak, tetap saja tidak beriman. Itulah Fir'aun. Karena Fir'aun tidak beriman, padahal melihat mukjizat di hadapan matanya, tetap saja dia mengaku Tuhan dan mengatakan di hadapan kaumnya, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ma'alimtu min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Dan macam-macam perkataannya. Maka kemudian Musa pun menganggap bahwa berdakwah di Mesir ini kurang ada perkembangan. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk. Maka Allah memerintahkan Musa untuk memindah Bani Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian di Palestina. Mendengar hal ini, tentu Fir'aun pun tidak setuju. Apalagi kepergiannya menipu kaumnya dengan cara mereka meminjam emas-emas keluarga-keluarga mereka. Mereka mengatakan mereka akan membuat sebuah pesta di tengah-tengah Bani Israel. Rupanya itu adalah tipu daya Bani Israel untuk kabur dari Mesir. Makanya Fir'aun kemudian marah. Dia pun membawa tentaranya.
Ada yang mengatakan Bani Israel yang dibawa Musa itu sekitar 900.000 manusia yang dibawa oleh Nabi Musa dari Bani Israel. Sementara tentara Fir'aun itu 1.900.000 kurang lebih, hampir 2 juta tentara. Jadi 2 kali lipatnya. Ketika kemudian pasukan Fir'aun mengejar Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, rupanya Nabi Musa tidak bisa melarikan diri lebih jauh karena di hadapannya ada laut yang membentang. Sehingga Bani Israel ketakutan, apalagi setelah melihat bayang-bayang tentara Fir'aun. Mereka mengatakan, ya Musa innala mudrakun, kita sudah diintai oleh mereka. Mereka sudah melihat kita. Apa yang harus kita lakukan? Maju ada lautan, mundur ada Fir'aun dan pasukannya. Tapi Musa mengatakan, jangan takut kalian. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kebersamaan aku dengan Allah, pasti akan Allah berikan petunjuknya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala utus malaikat untuk membantu Musa. Maka kemudian malaikat yang menjelma manusia membisikkan ke telinga Musa agar Musa memukulkan tongkatnya. Maka dipukullah tongkat itu, tiba-tiba peristiwa ajaib terjadi. Laut terbelah menjadi 12 belahan. Artinya menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena Bani Israel itu terdiri daripada 12 kabilah. Jadi masing-masing kabilah melewati jalannya masing-masing. Ketika kemudian Bani Israel terus berlari, Musa alaihi salam, Fir'aun datang. Kemudian menyusul dengan pasukannya. Ketika Bani Israel dan Musa sudah di ujung lautan, Fir'aun berada di tengah-tengah. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian katakan dalam Al-Quran, wa idh farakna bikumul bahra fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu, lalu kami menyelamatkan kamu dan menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sementara matamu menyaksikan bagaimana Fir'aun dan para pengikutnya itu ditenggelamkan. Maka ketika Fir'aun berada di tengah lautan, Bani Israel sudah selamat di ujung lautan, maka Jibril membisikkan di telinga Musa untuk memukul kedua kalinya lautan. Maka Musa pun memukulnya, tiba-tiba lautan yang terbelah menyatu kembali. Maka Fir'aun dan para tentaranya semua tenggelam di Laut Merah Jeddah sana. Dalam riwayat, Fir'aun ini sempat dia kemudian mengucapkan kalimat taubat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Fir'aun ini sempat mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun sempat mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, sesembahan yang diimani seluruh Bani Israel, dan saya pun termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fir'aun sempat mengucapkan kalimat itu. Tapi apa gunanya kalimat itu diucapkan? Karena tobat itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum melewati 2 waktu. Pertama, waktu nyawa berada di tenggorokan. Yang kedua, waktu sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, kalau sudah terbit matahari dari arah barat, maka tidak akan bermanfaat keimanan seseorang pun, baik yang sudah beriman sebelumnya atau yang belum beriman sebelumnya. Tidak ada manfaat sedikit pun. Makanya ketika Fir'aun berteriak-teriak mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, kalimat taubat. Maka Jibril geram. Kemudian Jibril masuk melintasi 7 lapisan laut, kemudian mengambil tanah di dasar lautan, kemudian menyumpalkan di mulut si Fir'aun, dan dia mengatakan supaya rahmat Allah tidak turun kepada Fir'aun, karena Fir'aun tidak layak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegur Fir'aun, al-an ya Fir'aun, sekarang kau Fir'aun mau bertobat. Kemana dulu sebelum engkau tenggelam? Padahal mukjizat banyak ditampakkan kepadamu, tapi engkau tidak beriman kepada ajaran Musa. Sekarang kau ingin bertobat? Telat wahai Fir'aun. Makanya kemudian Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala janjikan satu hal. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Fir'aun
walaupun Fir'aun ini kafir sekafir-kafirnya, tapi jasadnya Allah mengatakan, kami akan selamatkan jasadmu, dan jasadmu kelak akan menjadi sebuah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Dan jasad itu konon ditemukan, kemudian dimumikan, dan sekarang jasad itu ada di peti kaca di Mesir sana. Sehingga ahli sejarah banyak meneliti, apakah Fir'aun yang sekarang ada jasadnya dimumikan oleh kerajaan Mesir sehingga menjadi destinasi wisata bagi orang-orang yang ke Mesir bisa melihat jasadnya, apakah itu Fir'aun yang dimaksud Fir'aun di zaman Nabi Musa? Karena Fir'aun itu istilah gelar raja dari raja-raja Mesir. Di zaman Nabi Yusuf pun rajanya namanya Fir'aun juga gelarannya. Termasuk di zaman Nabi Musa juga, maksudnya adalah raja Mesir itu Fir'aun. Walaupun dalam Quran, dari semua ayat Quran apabila menceritakan Fir'aun, maksudnya Fir'aun di zaman Nabi Musa. Fir'aun yang mengaku Tuhan, bengis dan sadis. Ada yang mengatakan bahwa itulah mumi Fir'aun dan itu jasad daripada Ramsis yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa Fir'aun di zaman Nabi Musa yang ditenggelamkan itu adalah Ramsis yang kedua. Tapi ada juga yang mengatakan bukan Ramsis yang kedua, tapi putra Ramsis yang kedua. Artinya Ramsis yang ketiga. Wallahu alam. Apakah Ramsis yang kedua, apakah Ramsis yang ketiga? Apakah yang namanya Mus'ab ibn Walid ibn Rayyah? Nama Fir'aun itu namanya Mus'ab Al-Walid ibn Mus'ab ibn Rayyah, atau Mus'ab ibn Walid ibn Rayyah. Nama itu tidak ada manfaatnya bagi kita, tapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kepada negeri Mesir. Diutus kepada mereka nabi yang luar biasa, Musa, yang turun kepadanya Taurat, tapi mereka tidak bersyukur. Mereka justru kufur kepada nabinya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, sehingga tidak ada yang tersisa dari pasukan Fir'aun kecuali mati di Laut Merah, ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa asaw rasula rabbihim fa akhadahum akhdatar rabiyah. Begitu juga Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, serta penduduk negeri yang dijungkir balikan datang dengan membawa kesalahan yang sangat besar. Mereka mendurhakai utusan Rabbnya, artinya para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, mereka dustakan. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Ini kisah daripada Fir'aun. Kemudian juga kisah yang kedua di sini Allah mengatakan wal mu'tafikat. Mu'tafikat. Siapa mu'tafikat ini? Negeri-negeri yang dihancurkan. Ada yang mengatakan bahwa mu'tafikat adalah negeri Sodom dan negeri Amorah, di mana diutus kepada dua negeri ini seorang nabi, Lut alaihi salam. Dan Lut alaihi salam adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dialah orang yang satu-satunya masuk Islam saat Nabi Ibrahim pertama kali dakwah di kampung halamannya, di negeri Irak, di negeri Babylon. Tidak ada yang beriman, hatta bapaknya juga kafir, kecuali keponakannya Lut alaihi salam. Maka karena dia satu-satunya yang beriman kepada Ibrahim, maka Ibrahim pun mengajak hijrah. Diajaklah ke Haran, masih daerah Irak. Kemudian dari Haran hijrah ke Palestina. Kemudian dari Palestina hijrah ke Mesir. Kemudian dari Mesir hijrah lagi ke Palestina. Lut senantiasa tidak melepaskan Ibrahim, terus belajar kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai ketika menetap di Palestina, Allah angkat Lut menjadi seorang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Lut untuk berdakwah di negeri Sodom dan juga negeri Amorah. Maka berangkatlah Lut dan keluarganya ke negeri Sodom. Celakanya, negeri Sodom ini bukan negeri biasa. Negeri walaupun melimpah ruah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada negeri ini. Dengan apa? Disuburkan tanamannya, kemudian dibaguskan panennya, sehingga membuat cemburu daerah-daerah sekitarnya. Negeri ini tidak pernah kelaparan. Masalahnya
ada satu penyakit yang diidap oleh negeri ini, yang penyakit ini belum terjangkit kepada sebelumnya, kepada kaum-kaum sebelum Sadum, belum ada penyakit ini. Penyakit ini disebut dengan homoseksual. Laki-laki suka jantan dan jantan suka laki-laki, sementara wanitanya pula suka perempuan dan perempuan suka wanita. Yang satu homoseksual, yang satu lesbi. Di sini terjadi penyimpangan seksual, terjadi di kaum Sodom ini. Ada kisah Bani Israel, kenapa sampai terjadi penyakit yang menjijikan ini. Jadi ketika kemudian di negeri-negeri yang lain gagal panen, sementara di negeri Sodom dan negeri Amorah ini panennya sangat berhasil dan tetap melimpah, maka banyak para perampok dari negeri-negeri lain datang ke negeri Sodom untuk merampok pangan-pangan mereka, hasil tani dan hasil kebun mereka. Sehingga akhirnya kemudian setiap hari penduduk Sodom ini waspada. Kalau ada orang-orang dari luar negerinya datang, kemudian menjadi maling dan merampok bahan makanan mereka. Dari sinilah kemudian iblis mengambil manfaat. Kemudian dia pun datang dengan seorang kakek yang sok bijak memberikan nasihat dan mengatakan petuah kepada penduduk Sodom dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya pencuri ini supaya menjadi jerah bagi yang lainnya, kita tangkap saja. Kita tangkap saja. Kemudian disuruh untuk menebusnya. Kalau tidak, jadikan dia budak. Kemudian kalau dia seorang wanita, ambil kehormatannya. Akhirnya kemudian apa yang dikatakan oleh iblis ini dituruti oleh negeri Sodom ini. Sampai satu hari, akhirnya iblis ini berpura-pura menjelma seorang perampok. Menjelma anak muda yang sangat tampan sekali. Berpura-pura datang dari negeri orang, kemudian berpura-pura merampok ke negeri Sodom dan sengaja ditangkap oleh seseorang pemilik kebun itu. Karena dia pun ganteng, kemudian juga cakep, putih, bersih gitu ya. Padahal iblis. Entah kenapa akhirnya kemudian si iblis ini merayu si pemilik kebun itu untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Padahal dia menjelma laki-laki. Disitulah terjadi homoseksual antara pemilik kebun dengan iblis yang menjelma anak muda itu. Lah sejak itulah menjadi kegemaran. Akhirnya banyak laki-laki Sodom, mereka pun melakukan penyimpangan seksual dengan menyukai laki-laki. Lambat laun akhirnya mereka tidak suka perempuan meninggalkan istri-istri mereka. Tepian karena laki-laki mereka tidak suka lagi dengan mereka, iblis kemudian menjelma lagi menjadi gadis yang sangat cantik. Kemudian menggoda para wanita Sodom dan mengatakan, kalau seandainya laki-laki kalian bisa melakukan homoseksual, kenapa kita selaku perempuan tidak bisa? Akhirnya kemudian sesama wanita pun terjerumus kepada lesbi. Maka terjadilah penyimpangan seksual antara homo dan lesbi. Subhanallah. Hari ini dua penyakit ini menyebar di mana-mana, naudzubillah. Lah saat rusak itulah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi sekaligus keponakan Nabi Ibrahim, Lut alaihi salatu wassalam. Lut berusaha untuk meluruskan penyimpangan seks mereka dan terus mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak menyimpang seksnya, agar mereka tidak menyimpang akidahnya, agar mereka tidak menyimpang akhlaknya. Karena kaum Sodom itu kaum yang sangat rusak dari semua segi sosial mereka. Tetapi setiap Lut alaihi salatu wassalam berdakwah kepada mereka agar mereka kemudian bertobat, mereka pun justru kemudian menentang nabinya dengan setentang-tentangnya. Makanya lihat dalam Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan kaum Lut itu dengan istilah macam-macam. Saking jeleknya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan kaum yang fasik. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 47, innahum kanu qauma su'in fasikin. Sesungguhnya mereka kaum Lut itu adalah kaum yang sangat fasik lagi jahat. Allah katakan mereka orang jahat, orang fasik. Dalam ayat yang lain mereka orang zalim. Sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 30,
31, inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduknya, maksudnya kaum Sodom, adalah orang-orang yang zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan mereka sebagai umat yang jahil, yang bodoh. Sebagaimana Allah mengatakan, bal antum kaumun tajhalun, bahkan kalian orang yang dungu, yang bodoh. Bahkan Allah mengistilahkan mereka dengan kaum yang melampaui batas. Sebagaimana Allah mengatakan, bal antum kaumun adun, bahkan kalian umat yang melampaui batas. Bahkan sesekali Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan umat yang sangat buruk sekali. Tidak ada satupun umat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Sodom ini. Allah sebut mereka orang fasik, Allah sebut mereka orang zalim, Allah sebut mereka orang yang melampaui batas, Allah sebut mereka orang jahil. Macam-macam Allah Subhanahu wa taala laqabi kaum Sodom itu, menunjukkan kaum itu sangat dan teramat sangat rusak-rusaknya, baik dari segi akidah ataupun segi akhlaknya, dan mendatangkan satu penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya, homoseksual dan juga lesbi. Kalau di zaman sekarang terhubung dalam sebuah istilah LGBT. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya Lut alaihi salatu wassalam meminta kepada mereka agar mereka sadar, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian mereka mengatakan, sayalah punya anak gadis, bahkan banyak para gadis. Kenapa kalian tidak suka mereka? Kenapa kalian suka laki-laki? Aneh kalian ini. Tetapi mereka mengatakan, ya Lut, kalau engkau tidak diam dari perkataanmu, kami akan usir kamu. Bahkan mereka sampai meminta azab Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, baik wahai Lut, kalau memang engkau seorang nabi, i'tina bi azabillah, datangkan azab Allah kepada kami. Kalau yang kami lakukan salah, kalau yang kami lakukan menentang, kalau yang kami lakukan buruk di matamu, datangkan azab Allah kepada kami. Lihat bagaimana mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, minta didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Lut tetap mengatakan, innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa kalian menyukai sesama laki-laki dan meninggalkan perempuan? Mana akal kalian? Tapi mereka terus kemudian mengatakan hal yang membuat Lut alaihi salatu wassalam kecewa dengan dakwanya, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat, Jibril, Mikail dan Malakul Maut, dalam bentuk anak muda tampan. Pertama, 3 anak muda jelmaan malaikat Jibril, Mikail dan Malakul Maut ini bertamu ke rumah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menghabar gembirakan bahwa Ibrahim akan punya putra dari Sarah namanya Ishak, dan akan punya cucu dari Ishak namanya Yakub. Kemudian setelah itu 3 malaikat yang menjelma anak muda ini bertolak dari kediaman Ibrahim di Palestina menuju negeri Sodom. Di tengah jalan 3 malaikat ini yang menjelma manusia, anak-anak muda tampan ini, berjumpa dengan putri Nabi Lut. Dan putri Nabi Lut mengatakan, sebaiknya kalian jangan masuk ke negeri ini, dan ayah kami Lut tidak menerima tamu. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi pelecehan seksual kepada tamu. Tapi malaikat yang menjelma manusia ini mengatakan kepada anak putri Lut dan mengatakan, tidak mengapa, semua risiko kami yang tanggung. Akhirnya masuklah diam-diam 3 malaikat ini, berjumpa dan bertamu dan bertandang ke rumah Lut alaihi salatu wassalam. Lut ini punya istri kufur. Istri Lut ini kufur. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah memberikan permisalan 2 wanita yang kufur, padahal dua-duanya di bawah 2 hamba yang soleh, Nuh dan juga Lut. Adapun kekufuran istri Nuh, karena kalau Nuh mendapatkan wahyu sebelum umatnya yang mengatakan dia pendusta, istrinya dulu yang mengatakan dia pendusta. Sebelum kaumnya percaya kepada Nuh, istrinya dulu yang tidak percaya kepada Nuh. Makanya dia kufur. Harusnya orang terdekat lebih percaya. Makanya istrinya Nuh dianggap kufur, dan wanita yang ikut tenggelam dengan putranya yang kufur pula Kan'an. Lah adapun istrinya Lut itu cemburu dengan Lut alaihi salam. Seolah-olah Lut disamakan dengan laki-laki di zaman itu, suka laki-laki, padahal dia seorang nabi yang suci. Sehingga kemudian istrinya Lut ini bekerja sama dengan preman-preman pasar
setiap ada tamu masuk Lut, maka dia akan membakar kayu bakar, kemudian asapnya mengepul ke langit, menandakan bahwa di rumah dia ada tamu. Maka datang preman-preman dari pasar mendobrak rumahnya Lut ini. Apalagi ketika melihat anak-anak muda ganteng, mereka lebih suka lagi. Tapi Lut alaihi salatu wassalam berusaha menghalangi mereka. Bahkan Lut alaihi salatu wassalam sampai kemudian meminta kepadanya. Dan dia juga mengatakan kepada tamu-tamunya, "Lau anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid." Kata Lut, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku akan mendapatkan perlindungan kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan untuk melindungi kalian wahai tamu-tamuku. Lut belum sadar kalau 3 tamu ini adalah malaikat. Akhirnya kemudian barulah setelah mendesak mereka sudah mau mendobrak, maka 3 tamu ini baru kemudian mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tamu-tamu ini mengatakan, "Ya Lut, inna rusulu rabbik lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib." Para utusan para malaikat itu kemudian mengatakan di hadapan Lut, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabb. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kami. Sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikutmu yang beriman kelak di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal kecuali istrimu. Biarkan dia terkena azab." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Lut pun bergegas mempersiapkan dirinya karena dekat. Dia pun membawa anak-anak putrinya yang beriman, kemudian keluar dari belakang rumahnya, kemudian kabur dan tidak menoleh ke belakang. Kenapa tidak boleh menoleh ke belakang? Karena siapapun yang menoleh, istrinya yang tahu bahwa Lut dan juga anak-anaknya kabur, dia ikut di belakangnya. Tapi istrinya tidak tahu bahwa apapun suara di belakang, dia tidak boleh menoleh. Sebab kalau menoleh pasti terkena azab. Istrinya tidak tahu persoalan ini. Makanya ketika Jibril kemudian keluar dari rumahnya Lut, dia pun kemudian tiba-tiba merubah wujudnya menjadi wujud asli, memiliki 600 sayap. Kemudian dihempaskanlah sayap Jibril sekali hentakan, tiba-tiba keluar mata-mata mereka dari bijinya. Biji-biji mata mereka keluar dari tempatnya, dan itu azab pertama. Kemudian setelah itu mereka berteriak kesakitan. Maka Lut sebagaimana perintah Allah, jangan melihat ke belakang. Walaupun ada teriak-teriakan yang sangat mengkhawatirkan, Lut dan kaumnya serta anak-anak putrinya, dia berjalan tanpa memandang, tanpa melihat ke belakang. Tiba-tiba istrinya ketika mendengar teriakan malah kemudian melihat ke belakang. Ketika melihat ke belakang, dia terkena hempasan sayap Jibril. Kemudian keluar kedua biji matanya. Dan itu azab yang pertama. Azab yang kedua, setelah kemudian, ini kan orang-orang yang di sekitar situ saja yang kena azab. Tidak semua negeri Sodom. Tapi azab yang kedua yang lebih mengerikan. Setelah Lut dan orang-orang yang beriman dan anak-anak putrinya yang beriman keluar dari 2 negeri Sodom ini, maka Jibril menancapkan sekali tancapan dengan 1 sayapnya. Diangkatnya negeri itu ke langit. Setelah diangkat negeri itu ke langit dengan sayapnya Jibril, tiba-tiba Allah kirim meteor dalam bentuk batu-batu api menghujani negeri yang telah diangkat sayap Jibril itu. Sampai manusia mati semua terkena lemparan bebatuan api dari langit. Cukup sampai di situ? Tidak. Kemudian sayap Jibril kemudian membalik negeri Sodom seperti ini, kemudian menghempaskan ke bumi, sehingga tidak ada satupun yang selamat dari negeri Sodom. Dari sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Sesungguhnya tatkala datang adab kami kepada mereka, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan bebatuan dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi kepada badan dan tubuh mereka, sehingga tidak ada yang selamat kecuali binasa. Jadilah sekarang menjadi laut mati.
tempat diazabnya kaum Sodom itu menjadi laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena tidak ada kehidupan. Karena laut itu kadar asinnya luar biasa, sampai satu ikan pun tidak ada yang hidup kecuali mati, karena terlalu asin. Maka disebut laut mati. Itulah tempat diazabnya kaum Sodom. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini banyak faedah yang bisa kita petik dari kisah kaum Sodom ini, ikhwan. Bahwa homoseksual hakikatnya mereka orang-orang yang melawan kodrat. Bagaimana kita katakan melawan kodrat? Karena sesungguhnya hubungan manusia itu antar laki-laki dan perempuan. Kenapa antar laki-laki dan laki-laki? Berarti menyelisih kodrat. Kodratnya laki-laki dan perempuan ini, kok laki-laki suka jantan, ini gimana ceritanya? Yang kedua, menyalahi kodrat, namanya hubungan antar manusia, laki-laki dan perempuan itu supaya ada keturunan. Kalau seandainya laki-laki berhubungan dengan laki-laki, sampai kiamat gak akan punya anak, kecuali anak tikus dan kucing. Mana ada laki-laki berhubungan dengan laki-laki tiba-tiba hamil, kalau nggak kanker dalam perutnya. Jadi ini menyalahi kodrat, karena manusia itu makhluk yang bergenerasi. Kalau seandainya laki-laki suka laki-laki, berarti menyalahi kodrat, berarti akan terjadi kepunahan manusia, karena sudah tidak ada lagi yang melahirkan. Apalagi negeri kita sendiri menyalahi undang-undang Pancasila kita. Karena kita tahu kan di antara bulir-bulir Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa menikah laki-laki dan perempuan itu adalah perintah Tuhan yang Maha Esa. Laki-laki dan perempuan disuruh menikah. Ini laki-laki dan laki-laki disuruh menikah, kan menyelisih Tuhan yang Maha Esa namanya. Belum lagi berbagai macam risiko penyakit menular. Bahkan kebanyakan HIV AIDS, penyakit yang sampai hari ini tidak ada obatnya dari penyakit kelamin, itu kebanyakan karena terjadi kontak homoseksual laki-laki sesama jenis laki-laki, naudzubillah. Artinya sesuatu yang dilarang pasti akan memudarat. Makanya sekali lagi bahwa hati-hati, apalagi orang-orang yang terjangkit penyakit homoseksual ini bisa dari arah mana saja. Terkadang dari keluarga yang buruk, terkadang dari pendidikan yang buruk, terkadang dari pertemanan yang buruk. Terkadang awalnya dia normal, tapi karena punya teman yang tidak normal, akhirnya tidak normal juga. Atau dia menjadi korban, ya, pemerkosaan homoseksual, akhirnya dia pun lama-lama cari korban pula nanti setelah besarnya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di hari ini itu luar biasa. Sudah terang-terangan, pada Rasul mengatakan apabila sebuah fahisyah perzinahan homoseksual dan yang semacamnya sudah terang-terangan, Allah akan kirim berbagai macam penyakit yang belum pernah terjadi di zaman dulu dan terjadi di zaman sekarang. Dan kita sekarang lihat orang-orang yang kelakuannya LGBT ini di Batam saja ada namanya simpang banci. Sampai banyak bancinya, simpangnya sampai disebut simpang banci itu. Tahu simpang banci? Jangan, nanti kalau kasih tahu ke sana pula. Ya, jadi di Batam ini luar biasa, di mana-mana ada. Nah ini kan dikhawatirkan, padahal kalau kemaksiatan terang-terangan itu memicu banyak penyakit. Dan ini sudah terang-terangan, apalagi sekarang dunia medsos. Naudzubillah, banci aja bisa dipanggil, bisa di-COD-kan bahasanya. Ini kan bahaya, ya. Maka teruslah mendekat kepada agama, lindungi keluarga dari penyakit penyimpangan seksual ini supaya menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.